pasti kita masih bersama teman-teman dari Rumah Sakit Paru dan juga dokter spesialis paru dengan tema asma dan asap rokok. Gue ngerti. Iya, Pak. Saya bikin yang gini terus ki ngopo? Iya. Wedi, makanya mau konsultasi terus lu takok tenanan. Rokok itu bahaya. Makane wis mulai saiki golek dalan Padang to. Sadar, Pak. Saiki piye sih kabeh ora wedi aku ngerokok kat kelas 6 SD kok. Wah, apik tenan kuwi. Didik kowe ngene kuwi. Oke, kita langsung tanya sama narasumber kita. Yes, ya. Padang buat jalan cepet terus. Sangwo teplok. Culekno. Nah, ini bersama Dokter Rizky dan juga Dokter Niwan ini. Yes. Tentang bahaya asap rokok sih sebenarnya ya. Itu lebih berbahaya mana sih dok antara perokok pasif dengan perokok aktif? Nek aktif itu yang gini ya. Aktif yang merokok, pasif yang menghirup asapnya saja tapi tidak merokok. Itu. Sebenarnya sama-sama bahayanya ya, tapi lebih berbahaya yang asapnya yang sekitar tadi yang menghisap. Tapi sama bahayanya. Berarti sama-sama bahaya. Berarti wong-wong sing ngerokok ndang gawe garis kuningnya berbahaya. Kalau lagi ngerokok itu tulis berbahaya, ora oleh nyedak mesti doang. Ngono kuwi kowe. Jadi asline mesake sing menghirup niku nggih Pak nggih. Iya. Kan enggak ngerokok, tapi ikut menghirup asapnya. Tangane mau niki Fasil kan enggak ngerokok, Fasil. Mas Anto ini ngomong ngajari sih. No. Tenanan lho. Iya. Pak, kalau gejala asma itu seperti apa tuh, Pak? Ya, gejala asma itu biasanya sifatnya tuh episodik berulang. Susah bernapas. Ya, sesaknya berulang, kadang batuk juga berulang, timbul mengi berulang ya. Kalau saya mengi. Saya tuh sering sebenarnya mengi itu tapi waktu kecil sih. Enggak, maksudnya dulu sering itu loh bubuk sama kucing. Apa itu juga marahi mengi itu? Bisa ya, dari bulu kucing bisa ya. Dulu saya bubuk kan ngeloninya kucing, sekarang ngeloni bulu saya. Bayani. Tapi bojonya kan kucing juga. Jadi itu. Nah ini, saya kan dulu itu waktu kecil itu katanya bapak saya sih, dulu saya itu step. Panas tinggi gitu. Apakah itu juga termasuk gejala asma? Kalau panas tinggi bukan ya. Step bukan ya. Jadi kalau asma itu memang faktor resiko keturunan ya. Mungkin neneknya, orang tuanya ada riwayat asma. Nenekku pahlawanku Pak dulu Pak. Jadi untung dari keluarga sih memang nggak ada ya. Jadi aman ya kalau secara asma. Terus ada timbul keluhan batuk ya. Batuknya biasanya seringnya memang kalau malam atau berulang terus ya. Dia tuh mengi tadi ngik-ngik ya, kalau seringnya orang ngik-ngik gitu mengi ya. Bunyi ngik-ngik ya, mengi. Itu sesak napas. Waktu itu saya sempat gitu toh, anak saya bangun. Wah, ada kereta tebu bab. Itu bapak nduk darahnya sepur tebu. Mirip toh? Terus ini nih, Dok, ini kita juga mau nanya tentang sakit paru-paru dan flek di paru-paru. Apakah itu juga penyebab dari asap rokok dan asma itu, Dok? Kalau sakit paru-paru dan flek ya, flek itu sebetulnya flek itu berarti ada ya, flek kan seperti putih-putih ya, sebenarnya putih-putih pada ronsen. Kalau itu istri saya itu anak-anak saya itu kadang kalau pergi jauh tuh mukanya flek itu putih hitam-hitam malah. Hitam ya, kalau di paru katanya malah putih ya, putih ya. Pada ronsennya, ronsen paru, ronsen dada. Sebenarnya ronsen yang putih itu bisa mungkin itu pneumonia, infeksi saluran napasnya, atau TBC paru bisa. Ya. Sedangkan tadi kalau untuk yang penyebab asma ya, tidak menyebabkan asma. Ya. Tidak menyebabkan tidak, asma. Berarti beda itu ya. Tapi sama-sama nyerang paru-paru ya? Di saluran napasnya. Ya. Oh, di saluran napasnya. Ya. Nah, ini Dok, tentang flek yang ada di paru-paru. Apakah itu disebabkan oleh rokok saja atau mungkin ngopo iki Pak aku wis sadar jane. Iya, mau jangan dijawab dulu nggih. Ini ada penelpon dulu Pak. Ada penelpon, Dokter. Halo. Halo, selamat siang Sinden Mental. Halo. Selamat siang. Halo, ya. Halo, iya. Halo, Sinden Mental. Apa toh? Rumah Sakit Paru-Paru Solo ini apakah menerima layanan asuransi dan BPJS ya? Nah, ini dari Bapak siapa ini, Pak?
Pak Edi. Kalau menerima kira-kira sampai berapa persen gitu? Oh iya. Sudah Pak Edi? Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Jawab nih. Monggo. Makasih Pak Edi. Jadi kami menerima BPJS ya atau JKN. Yang perlu dibawa oleh peserta JKN atau BPJS adalah surat rujukan dari puskesmas. Itu yang utamanya. Di samping kartu jaminan kesehatannya dan kartu keluarganya. Nah, itu yang penting harus dibawa oleh peserta Askes. Kami juga menerima dari PKMS yang ada di Solo dan juga dari InHealth ya, yang kami terima. Ya, jadi hampir semua jaminan ya sudah bisa kita terimakan, terutama saudara-saudara kita yang peserta BPJS JKN itu dilayani juga di BPJS di BPKPM. Tempatnya persis di sebelahnya Samsat. Gampang toh? Nah, Samsat, Pak. Samsat Depan Jajar itu PLN kan. Jajar. Depan PLN Jajar. Depan PLN Iya, Jajar. gampang betul. Udah nempel persis sama Samsat. Pokoknya itu mentok itu Fajarinda. Iya, Tuh, betul. kalau dari arah Kidul mengalor itu Farokah, Fajarinda. iya. Farokah. Oh, Farokah jadi- mengalor aja sekarang. Oh, udah. yang jalannya pating blegang itu ya, Pak ya? Iya, sekarang udah satu jalur, satu arah. Oh, searah toh. Satu arah. Oh, rotok lancar berarti ya. Ya, Ya, itu tadi Pak Edi, begitu Pak Edi. Mungkin pertanyaan Anda sudah terjawab oleh para dokter kita. Pakai BPJS sudah bisa, terus yang tertanggung berapa persen gitu. Nanti Kalau BPJS tidak ada iuran tambahan. Oh iya, Iya, nggak ada saudara iuran BPJS sudah tambahan. di situ, Aman. sudah ada paketnya. Aman, gitu ya. aman. Tergantung. JKN. Jadi, Ya. jadi sekarang kira-kira Solo ini sudah hampir semuanya ya, yang pegawai, yang swasta itu sudah ada peraturannya, Betul. diharuskan untuk mempunyai asuransi kesehatan, jaminan kesehatan. betul sekali. Napa iki Bapak Edi ajeng rencana sakit paru-paru. Rapena lho kowe ngomong. Lah wis teko, nek wis teko kan. Gini Pak. Maaf ya, Ya. jangan salah. Datang ke Balai Besar Kesehatan Paru jangan sampai karena sakit. Tapi kepengen sehat, begitu kan? Nah, gini, kalau, Pak. kalau orang merokok supaya dia berhenti merokok dan kepengen sehat, ya datang. Asma supaya tidak sering kumat gimana? Kita ada senam asma setiap hari Minggu. Oh, pertama. senam Nah, asma. begitu kan? Senam asma. Jadi jangan ke Balai Besar Kesehatan Paru Kalau hanya pas karena sakit. Tapi yang sehat juga boleh datang. kepengen sehat, begitu kan? Supaya tidak sakit. Nah, Oh, saya Mencegah lebih baik daripada pada mengobati. Ya, Jadi kita untuk angkat para telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Mental. Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam. Kalian sinten iki ten pundi? Munir Mancingan. Ibu Munir. Nggih. Ajeng Tanglet. nggih napa tanglet napa alamat? Betul, napa pengobatan yang selain merokok, batuk tapi selain merokok itu bisa enggak? Oh, batuk tapi enggak karena merokok. Nah, penyakit yang diobati di sini tapi bukan karena rokok itu Bu. Ya. Ya, kumat-kumatan sudah Oh, sering kumat toh Bu. Iya. Nggih nek sering kumat presakane mawon. Ada lagi Bu. lagi. Bisa ditangani di situ mungkin. Oh, bisa. Yang jawab mendorone. Enggak kula niku anu marketing kok, Pak. Napa-napa saged Kayak piye? main ban. Sampun Ibu. Ya, Ya, matur suwun Ibu. silakan nonton ini. Monggo, Iya, dokter, monggo. dijawab. Itu penyakitnya sering batuk, kumatan tapi bukan karena merokok. Iya. Bisa ya. Itu ngunyah rokoknya itu. Jadi kalau tadi batuknya berulang kambuh-kambuhan, Iya. itu belum tentu karena rokok ya. Jadi misalkan karena bronkitis ya bisa, atau jangan-jangan nanti batuknya kok nggak sembuh-sembuh, mungkin karena infeksi tadi TBC ya. Makanya tadi disarankan periksa saja, monggo nanti kita akan melakukan banyak pemeriksaan. Betul. Ya, Kok ada dokter Iwan ini anu ya, apal ya nama-nama penyakit gitu ya. Saya nggak mau ngapal Namanya gitu. juga Pak Dokter. Jeneng dokter, dokter kudu apa tuh ya Aku enggak loh ngapalke penyakit gejala-gejala ini aku enggak. Kowe wis bablas. Bas. Masalahnya kowe wedi. Kowe engko kenamu nek pas kena. Ojo nganti kena. Nih Dok, kalau di rumah paru, rumah paru. Rumah sakit paru. Paru ini jam operasinya jam berapa ini? Oh, jam bukanya mulai dari jam berapa nih? Ya, kita buka hampir terus ya kalau kita lihat ini. 24 jam? Ya, hampir ya, karena kita reguler antara jam 7, setengah 8 sampai jam 2 siang.
disambung di luar jam kerja Mas, jam 2 sampai jam 8, ya kan? Di luar itu masih ada pelayanan di lewat UGD ada, kemudian lewat One Day Care. Jadi orang-orang yang tiba-tiba sesak tadi, ya, kalau memang perlu diinapkan untuk diterapi oleh Dokter Niwan dan kawan-kawan, ya mungkin perlu diinapkan, besok baru pulang, gitu kan? Itu ada seperti itu. Oke, Dok, ini kebetulan ada telepon lagi. Oke. Oh, nggak jadi toh? Teleponnya nggak jadi? Iya, habis ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini tentang tadi ya, bahaya-bahaya batuk itu ternyata nggak hanya dari asap rokok saja, ternyata ada yang dari bronkitis dan ada bronkrisis juga, seperti apa. Nanti sama kita ada Mr. Brown juga ada. Wah, ra oleh nek kuwi merek. Nanti kita akan tanya lagi bersama Mr. Brown. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Sinden. Medel.